mendapat berkat daripada firman. Berbicaralah Bapa, kami siap mendengarnya. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Shalom. Ada sukacita, amin. Saya buka masker saya karena jarak kita jauh, tapi Bapak Ibu Saudara tetap mengenakan masker. Ya, karena situasi kita masih pandemi dan ada peningkatan ya. Tadi Bu Pendeta berkata peningkatan mulai naik karena secara nasional ya. Memang kita berjuang bersama-sama menghadapi situasi yang ada, tidak mudah. Tetapi percayalah, kalau kita ada sebagaimana adanya saat ini semua karena kemurahan Tuhan, amin. Karena kasih Tuhan, bukan karena hebatnya kita. Oh, kita yang lebih hebat daripada yang lain sehingga yang lain terpapar COVID, begitu tidak. Ya, tadi saya melihat di Facebook dan saya bersyukur membacanya. Ya, jemaat di Munduk ya sudah dinyatakan sembuh karena banyak mereka terpapar COVID termasuk gembala sidang, dan tadi saya membaca sudah diizinkan pulang, sudah sembuh. Saya katakan puji Tuhan, karena bukan hanya 1-2 orang, jadi klaster gereja dan sudah sembuh. Ini sesuatu yang luar biasa tentunya, jadi bukan sesuatu yang menakutkan bagi kita, tetapi kita perlu ya berjaga-jaga, ya mengikuti protokoler kesehatan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tema kita hari ini adalah latih dirimu beribadah. Latih dirimu beribadah. Mungkin pertanyaannya, kok ibadah saja kok dilatih sih? Ya. Nah, akhir-akhir ini ada hal yang kita temukan dengan peristiwa yang kita alami, kesulitan yang kita alami pandemi ini. Ada orang-orang yang memang semakin giat beribadah. Ya, ada yang mundur karena situasi yang ada. Sulit menerima kenyataan. Apalagi gereja ya tidak bisa dibuka secara bebas, harus mengikuti peraturan yang begitu ketat. Jadi ada orang yang udahlah tidak usah ke gereja. Nah, ke gereja adalah bagian dari ibadah. Ke gereja ya, ibadah itu bukan ke gereja, tetapi salah satu bagian daripada ibadah adalah gereja. Ya, kita beribadah, bergereja atau seremoninya, ya, upacaranya. Tetapi apakah ibadah itu? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita mau melihat kebenaran firman Tuhan. Di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Ya, latilah dirimu beribadah. Latilah dirimu beribadah. Nah, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Wah, latilah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas, tetapi ibadah berguna dalam segala hal. Nah, apa itu ibadah? Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita perlu mengetahui apa itu ibadah dan mengapa kita ya untuk ibadah harus melatih diri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau dalam pembacaan kita tadi di dalam 1 Timotius pasal 4 ayat 7, ya beribadah di situ dalam bahasa Yunani di situ dikatakan ya eusebia, saleh, hidup saleh. Jadi kesalehan hidup. Nah, tetapi arti lain dalam bahasa Yunani yaitu latria, ya, arti kata ibadah. Nah, latria itu adalah satu istilah teologis. Ya. Dalam bahasa Latin, latria dari bahasa Yunani yaitu latria yang digunakan dalam teologi Ortodoks Timur dan Katolik Roma dengan arti adorasi. Ya. Kalau dari bahasa Ibrani aboda, ya ibadah atau penyembahan. Jadi orang beribadah itu, ibadah artinya adalah penyembahan, yaitu suatu penghormatan mendalam
bukan hanya sekedar ya penghormatan mendalam yang ditujukan hanya kepada Tritunggal Maha Kudus, yang ditujukan kepada Allah, kepada Tuhan. Ya. Nah, latria mengandung suatu penekanan pada bentuk ibadah dari dalam hati, batiniah. Ya. Bukan sekedar perayaan atau tindakan eksternal lahiriah, bukan. Jadi Bapak Ibu datang ke gereja hari ini, bisa saja sebenarnya Bapak Ibu tidak beribadah kalau hati Bapak Ibu tidak fokus menyembah Allah. Nah, saudara bisa duduk dengan tenang, mungkin juga tepuk tangan, tetapi hati saudara tidak tertuju kepada Tuhan, saudara belum beribadah kepada Allah. Jadi ibadah itu dari hati, batinia kita fokus menyembah Allah. Jadi perhatian kita, pikiran kita. Jadi kalau kita bernyanyi untuk Tuhan. Ya menari untuk Tuhan. Ya, menyembah Dia, mengagungkan Dia. Ada lahiriah, ekspresi kita. Saya nggak tahu tadi waktu Bapak Ibu nyanyi tadi, ekspresinya ada nggak ya? Musik sudah mantap. Ibadah yang sejati. Apalah arti? Mana Erwin? Ada di bawah kah? Coba kita berdiri dulu, kita ekspresikan dulu, nyanyi dulu sekali. Saya mau melihat kita ikuti musik. Erwin mana? Halo? Kita mainkan dulu sekali, tapi saudara ekspresikan. Apalah arti ibadah yang... Begitu ya? Jadi itu iramanya irama Melayu. Sekali kita mau nyanyi. Jangan apalah arti ibadah yang itu. Ya ampun, kaku banget sih. Padahal kalau di luar sana, tapi harus masuk dulu. Jangan masuk dulu topi miring baru apa yang gitu ya. Masa harus minuman? Aduh jangan deh. Di hadirat Tuhan kita ibadah. Ada ekspresi kita harus ada, tapi dari dalam. Halo, walaupun pakai masker, pastikan coba lihat kiri, harus senyum. Saudara tahu senyum apa cemberut atau marah? Coba lihat kiri kanan, ada senyum nggak? Ada ya? Oke, kita berdiri. Kita nyanyi sama-sama. Apalah arti? Sekali. Ya, ikuti musik. Sebentar. Ada yang nggak sinkron antara musik dengan penampilan. Musiknya. Ayo. Halo. Coba lihat di kanan. Halo. Jangan. Macam mana pula ini? Musik. Ya, ekspresikan. Jadi untuk kemuliaan Tuhan. Nikmati pujian itu, mengerti artinya. Ini untuk Tuhan. Pada Tuhan, jiwa tiada rela sujud dan bersyukur. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hatiku dan bersyukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Amin, haleluya. Ibadah sejati. Lihat kiri kanan. Haleluya. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Tunjukkan dulu ibadahmu.
ibadah sejati. Ibadah sejati jadikanlah persembahan. Ibadah kita untuk Tuhan. Ibadah sejati. Lihat kiri kanan. Hilang sesamamu. Ibadah sejati. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Jangan karena ya tepuk tangan. Jangan karena pandemi susah lagi. Silakan kembali. Ibadah satu kebenaran kemarin kami disampaikan oleh Bapak Pendeta Hendra Gunawan dalam suatu WA. Coba ciptakan suasana ibadah di mana kita memang menyembah Allah dan tidak membuat tambah beban. Ya, di dalam gereja ada seorang bapak ketika memuji Tuhan, dia menari. Dia menari luar biasa. Dan semua jemaat senang, tidak terganggu. Bahkan mereka pergi melayani ke tempat-tempat yang sulit, yang daerah-daerah pemulung. Kemudian diajak bernyanyi, menari, bahagia. Saling melayani, saling mengasihi satu dengan yang lain. Jadi ibadah itu kita tidak hanya sekedar datang, menyanyi tanpa ekspresi. Ya ekspresi perlu, tetapi jangan juga hanya merasa nyaman, tapi tidak fokus kepada Tuhan. Harus fokus kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa arti ibadah? Ibadah adalah bagaimana hidup kita itu saleh, hidup kita benar, hidup kita taat, mengikuti perintah Tuhan, melakukan yang baik, mengasihi sesama, menyembah Allah. Jadi dalam seluruh aspek hidup kita tertuju kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Kolose pasal 3 ayat 23, ya seluruh kehidupan kita berfokus kepada Allah. Ya, apapun juga yang kamu perbuat, perhatikan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Inilah ibadah. Dalam kitab Roma berkata, persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi tidak hanya sekedar datang ke gereja, ya, tetapi di luar gereja pun kita pertontonkan kehidupan kita yang saleh, yang benar. Kita mengasihi orang lain. Apalah artinya kita hanya rajin ke gereja, memang kita bertepuk tangan, kita menyembah Allah, tetapi di luar sana yang kita lakukan hal yang jahat, mendukakan hati Allah, itu bukan ibadah yang sejati. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita harus melatih dalam hal ibadah ini. Kita harus melatih diri dalam hal ibadah. Mengapa kita harus melatih diri? Alasannya adalah yang pertama, karena secara manusia Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita ini penuh dengan kelemahan, penuh dengan keterbatasan. Jadi dibutuhkan latihan. Ya, kedagingan kita sedang berjuang menyeret kita untuk tidak beribadah. Ya, secara kedagingan, secara manusia. Maksud hati kita mau melakukan yang baik dan benar, tapi kedagingan kita menarik kita untuk tidak melakukannya. Ini satu pergumulan. Rasul Paulus pernah bergumul. Keinginan hati untuk melakukan yang benar, tetapi dia menemukan kenyataan yang dilakukan yang tidak benar. Ini satu pergumulan. Nah, kedagingan untuk itu perlu kita latih. Perlu kita latih beribadah. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, secara manusia ada kecenderungan kita melakukan perbuatan-perbuatan yang jahat. Ya, setelah manusia itu jatuh dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah, kecenderungan hatinya semata-mata melakukan hal yang jahat. Untuk berbohong, saudara tidak perlu belajar. Saudara tidak perlu kuliah bagaimana cara berbohong yang terbaik. Tidak usah. Ya, otomatis gampang kita berbohong. Contoh sederhana. Kita berkunjung ke rumah seseorang, kemudian ditawarkan kepada kita, mari makan. Kita bilang apa? Ya makasih sudah makan. Padahal belum makan.
hari itu belum makan. Misalnya siang hari kita datang, pas makan siang. Mari Bapak Ibu makan, sudah makan. Padahal dari pagi belum. Supaya tidak bohong, harus tambah kalimat. Sudah makan kemarin. Halo. Jadi kalau gitu ya, mari makan. Iya sudah makan kemarin. Iya kan hari ini belum. Oh iya karena bapak yang ngajak atau ibu yang ngajak. Oke lah, susah dielakkan ya. Itu berkat. Tapi jujur seringkali kita terjebak kedagingan kita. Ya, ada kecenderungan untuk melanggar peraturan. Kita tahu peraturannya. Ya, contoh kecil, sederhana. Ya kita semua mengenakan kendaraan. Kita tahu aturan. Ya, kita tahu aturannya. Kalau kita jalan, perempatan ada lampu merah. Ya, kalau sudah merah, semestinya kita berhenti. Tapi seringkali kita curi-curi waktu, curi-curi kesempatan, dan terobos. Siapa di antara kita yang gak pernah melanggar peraturan lalu lintas? Angkat tangan. Yang gak pernah. Gak pernah. Oh, yang pernah aja deh, yang pernah. Angkat tangan yang pernah. Saya pernah. Wah, saya juga pernah. Kecenderungan, masih dikit lagi. Tancap. Ada kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri, egois. Kita ini pribadi yang egois. Maunya untuk diri sendiri, akunya. Ya, akunya. Ada kecenderungan kita mengikuti kemauan kedagingan kita. Ini, kenapa kita harus melatih? Ya, sebab jika kita tidak melatih, kedagingan itu yang akan menyeret kita. Membawa kita untuk tidak beribadah, untuk tidak melakukan hal yang benar, untuk tidak hidup saleh. Karena kedagingan menyari kita untuk lakukan perbuatan seperti kehidupan yang lama. Gitu, dia tarik kita, Tetap kita harus berjuang melatih diri kita. Ya, melatih diri kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, satu contoh. Ya, saat doa pagi. Kedagingan kita, ya kita tahu kita mulai program doa pagi. Jam 5 kita berdoa. Ya, alarm kita bunyikan. Dan kemudian alarm membangunkan kita. Kita bangun. Tetapi kedagingan kita menggoda kita bukan untuk bangun, tetapi tarik selimut lagi. Tidur lagi, ngorok lagi. Waduh, Tuhan, saya gagal ini. Besok saya akan mulai. Kedagingan kita berkata, tarik selimut lagi, tarik lagi, gagal lagi. Kalau saudara tidak berjuang melatih untuk bangun, saudara tidak akan bisa doa pagi. Ya, ibu pendeta sebelum percaya dia sudah terlatih. Jam 4 sudah pasti bangun. Saya sudah terlatih tidak doa pagi. Dan waktu saya dilatih untuk doa pagi berat. Karena dari kecil ya tidak ada istilah doa-doa. Pokoknya ya syukur-syukur bisa berdoa. Tetapi untuk melatih harus berjuang. Berat, memang berat. Kadang-kadang aduh badan ini fisik ini lemah. Aduh tarik lagi, selimut lagi. Tapi ketika kita sudah melatih diri kita, akhirnya kita bisa. Ya, ada di antara kita di sini yang sudah terlatih dalam doa pagi. Karena apa? Udah biasa, udah dilatih. Jadi kalau nggak doa pagi rasanya ada yang kurang. Saudara siap melatih untuk doa pagi? Amin. Amin. Tadi pagi saya katakan jangan sampai begini. Suami istri. Istri sudah rajin doa pagi, suami tidak. Kemudian melatih suami. Dibanguni, tidak bangun, akhirnya ambil air, siram itu wajahnya. Bangun! Wah, apa yang terjadi Bapak Ibu? Kamu, bukannya kita berdoa malah berantem pagi. Ya, itu suami salah. Atau mungkin juga ibu salah. Jangan begitu dong melatih. Melatih itu ya jangan hancurkan hidupnya. Ya dengan lemah lembut, mulai agak keras, begitu melatih itu. Enggak langsung lari, enggak bisa. Pelari tidak bisa lari kencang, langsung tiba-tiba kencang, enggak, diajarin dulu bertahap. Jadi kita harus mulai. Mari mulai. Ya mulai. Kemudian contoh berikut saat bersedekah. Kedagingan kita berkata jangan, kita juga butuh uang kok. Kita juga perlu, ngapain kita harus bagikan kepada orang lain. Harus melatih untuk berbagi. Ya, kita nggak punya, kita hanya sedikit punya, tapi ada yang lebih nggak punya.
Lah yang sedikit kita punya kita bisa bagi. Untuk itu perlu melatih diri. Seorang sahabat, teman saya, dosen, 3 hari yang lalu cerita. Ternyata pandemi ini membuat sulit sekali ekonomi, termasuk hamba Tuhan. Karena ada adik kelasnya yang melayani di satu pulau dan itu sangat sulit. Ya, lahan juga sulit, untuk bertani sulit, dan pendukung tidak ada. Dan sampai mereka sulit sekali makanan, tidak ada lagi apa-apa. Ya, minta doa kepada teman dosen. Teman dosen ini juga bukannya punya lebih hebat banyak, tidak. Tetapi dia juga berjuang sambil ya dagang sedikit-sedikit. Kemudian dia katakan, kok ada untung hari ini. Bersyukur semuanya laku dan ada untung. Nah, pas ada untung, ada berita seperti itu. Dia bergumul. Semua keuntungan hari itu dikirim. Dan dikatakan, adek tolong belikanlah beras. Paling tidak di rumah kalian itu harus ada beras. Nanti lauk apa bagaimana terserah. Usahakan. Saudara, saya tanya, mengapa ibu kok bisa beri? Ternyata dari SMP, SMA, mereka dilatih sama orang tuanya. Ya, kadang-kadang dia bisa kasih jajan kepada temannya. Waktu dia kuliah, ada teman yang gak ada sponsor, diam-diam dia bayarin uang kuliah temannya. Dan sudah dilatih. Dan dia tidak merasa terlalu berat untuk memberi, bersedekah. Saudara harus melatih diri. Kadang-kadang kita egois banget. Ya pokoknya aku. Padahal bisa saja kita membagi yang sedikit ini. Orang yang sudah melatih dirinya, tidak ada masalah. Dia senang, dia bahagia, bisa berbagi. Itu sebabnya kita perlu melatih diri. Ya, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya, misalnya satu contoh pada hari Minggu. Ya, orang-orang yang sudah terlatih dari sekolah minggu, setiap hari Minggu sudah pasti datang ke gereja beribadah. Manakala pada hari Minggu dia berhalangan, ada sesuatu yang rasanya kurang. Dia merasa sesuatu kurang berbahagia. Kenapa hari Minggu dia tidak bisa ke gereja? Karena sudah terlatih. Tapi ada juga orang yang sama sekali tidak ada merasa apa-apa tuh. Dia 1 tahun gak ke gereja, gak ada masalah apa-apa. Nah, rupanya dia sudah terlatih tidak beribadah. Wow. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita mau ibadah, kemudian kita lihat, mendung, rasanya lebih enak ke tempat tidur. Nah, tadi kan kerjanya capek. Nah, mulai kedagingan kita menggoda kita. Udahlah, minggu depan aja. Iya ya, minggu depan. Tuhan mengerti kok. Iya, tidur lagi. Tapi orang yang sudah terlatih, dia tidak akan mengikuti kedagingannya. Enggak, saya harus beribadah. Oh, hujan, kan ada mantel, ada jas hujan, gak ada alasan. Ya, badai pun, karena kerinduanku untuk datang kepada Tuhan, menyembah Allah, menikmati hadirat Allah. Aku mau menikmati hadirat Tuhan. Sang pemazmur berkata dia rindu masuk dalam rumah Tuhan dibandingkan dengan di tempat lain. Walaupun di tempat lain ada kenyamanan, keindahan, kebahagiaan jauh lebih indah, lebih nyaman ketika dia masuk dalam hadirat Allah di baitnya yang kudus. Wah, terlatih. Nah, saya lihat di sini Bapak Ibu yang hadir, saudara, pribadi-pribadi yang sudah terlatih untuk ibadah di hari Minggu. Amin. Lihat kiri kanan, senyum sedikit. Jangan main mata. Halo, ada yang bilang, kebetulan aja nih Pak Pendeta, tapi kok kena saya ya. Dia bertobat. Bisa saja ada hari ini kebetulan, udah 1 tahun gak ke gereja, kebetulan hari ini ke gereja. Atau Bapak Ibu yang dengar khotbah di rumah hari ini, kebetulan hari ini fokus beribadah. Oh, puji Tuhan. Bagaimana keadaan jemaat dalam masa pandemi ini? Saya berbicara dengan seorang teman hamba Tuhan. Kami melihat ketika gereja harus ditutup untuk membatasi penyebaran virus, ada memang jemaat yang merasa sedih. Kenapa nggak bisa beribadah? Kenapa ini peristiwa ini membuat kami tidak datang ke gereja, tidak mengekspresikan penyembahan kami kepada Allah? Dia sedih. Pernah seorang ibu datang dan berjumpa dengan ibu pendeta. Ketika ada kesempatan, dibuka kesempatan dengan mengikuti protokoler kesehatan, dia langsung daftar dan dia berkata dia sedih, dia menangis. Beberapa waktu yang lalu tidak bisa datang beribadah. Rupanya dia terlatih untuk beribadah. Yang pertama. Yang kedua, ketika terlatih beribadah dan tidak dapat ke gereja, tidak berhenti.
Dia mengikuti ibadah di rumah, ya, melalui live Facebook, melalui doa keluarga. Wah, luar biasa. Tapi yang ketiga, ada yang tidak ada masalah sama sekali. Mau ke gereja, mau ibadah di rumah, ya tidak ada masalah. Nah, rupanya yang ketiga ini adalah yang memang belum terlatih beribadah. Jangankan ibadah di rumah, ibadah keluarga, ibadah untuk ke gereja pun tidak pernah. Bagaimana mungkin dia bisa melaksanakan ibadah di rumah? Saudara yang terkasih dalam Tuhan, yang bagaimana tipe kita? Tetapi situasi yang ada, Tuhan izinkan pandemi, Tuhan izinkan masa sukar, Tuhan izinkan kita tidak bisa bersama-sama di gereja. Tidak berarti kita berhenti beribadah. Ingat, ibadah adalah hidup kita saleh, hidup kita benar, hidup kita menyembah Allah. Dan memang ada satu waktu di mana khusus kita datang kepada Tuhan, menguduskan hari Sabat, menguduskan satu hari di mana kita datang kepada Tuhan, menyembah Dia. Jika tidak dapat ke gedung gereja, bisa kita taruh mesbah doa di rumah, bahkan menjadi berkat bagi tetangga. Karena ada pujian kepada Allah, Tuhan izinkan itu. Gereja mula-mula adalah gereja rumah. Di rumah-rumah ada orang penyembah Tuhan. Dan karena di rumah-rumah ada penyembahan kepada Allah, ya, maka tersiarlah kabar keselamatan itu, dan semakin banyak orang datang kepada Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, perlu kita latih. Tidak gampang kita berbuat baik. Tidak gampang kita mempersembahkan sesuatu kepada orang lain. Latihlah. Tidak gampang kita langsung bisa menolong orang lain. Harus mulai latihan. Tidak gampang kita komitmen melayani. Latihlah. Latih. Kita perlu melatih. Seorang anak kecil, kami melihat videonya, ya, dilatih. Dia kungfu. Dan saya lihat kasihan sekali. Dia diberi beban sangat berat. Kemudian disuruh melangkah dengan, ya, ada kesulitan yang dialami. Tidak boleh kaki gini, harus kaki begini. Dia jatuh. Ayo lakukan lagi. Ada papanya di situ, ada pelatihnya di situ. Beban berat. Dan kita bilang, ini orang tua kok mau menyiksa anak toh. Tetapi saudara tahu, dengan latihan-latihan itu, dia menjadi seorang pemain kungfu yang luar biasa. Saudara lihat anak kecil yang main kungfu yang hebat itu dia, jago sekali. Masih kecil sudah main film, dan dia dilatih dari kecil. Sulit, tapi latihan itu membuktikan hasil. Jadi kalau kita melatih diri kita, kedagingan kita yang lemah bisa kita kalahkan. Karena kita sudah latih berbuat baik, hidup saleh, beribadah kepada Allah, memuji Tuhan, fokus kepada Tuhan, merenungkan firman Allah, kita latih. Saudara tidak akan senang membaca Alkitab kalau saudara tidak latih. Ada orang mau membaca Alkitab, buka halaman demi halaman, hitung 1, 2, 3, 4, 5, tidur. Baca Alkitab malah tidur. Maka ada orang bilang, kalau susah tidur baca sudah Alkitab. Ada kuasa kegelapan menarik, udah tidur gak usah baca. Enggak, harus baca, dapatkan sesuatu, ya. Nah, konteks pembacaan kita dari kenapa beribadah, jauhi tahayul nenek moyang dikatakan. Jadi tradisi yang lama, ajaran-ajaran lama bisa menggoda kita. Budaya yang tidak sesuai dengan firman Allah bisa menggoda kita. Ya, bertanya kepada roh-roh, ya, leluhur, ya, bisa. Cerita-cerita dongeng lebih disenangi daripada kebenaran. Hari-hari baik lebih dipercaya daripada firman Tuhan. Bisa menarik kita ke sana. Tapi kalau kita latih, akhirnya kita hanya fokus kepada Tuhan. Latihlah dirimu beribadah. Saudara, adakah saudara siap untuk melatih? Latih diri, mulai. Apa yang saudara mau lakukan? Oh, saya mau komitmen membaca firman Tuhan tiap hari. Karena firman Tuhan katakan manusia tidak dapat hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Oh, kalau begitu, tiap hari saya harus membaca Alkitab.
Mungkin 1 pasal, mungkin 2 pasal, mungkin 3 pasal, terserah. Tapi latih dirimu untuk baca Alkitab. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, latih dirimu baca Alkitab. Oh, mungkin juga ada di antara kita yang tidak senang berdoa. Pernah saya bertanya, ya, dalam satu perkumpulan, dalam satu pelayanan, ya, siapa di antara kita yang berdoa 1 kali 1 hari? Ada angkat tangan. 2 kali 1 hari, ada yang angkat tangan. 3 kali 1 hari, ada yang angkat tangan. 4 kali, mulai hampir tak ada yang angkat. 5 kali, sama sekali nggak ada. Dan ternyata hanya 1 kali yang lebih banyak. 1 kali. Kok hanya 1? Iya Pak Pendeta, saya berdoa hari itu. Tuhan berkati saya sepanjang hari ini. Amin. Sudah. Loh, makan aja udah 3 kali. Berarti makan siang nggak perlu. Enggak Pak Pendeta, kan tadi sudah komplit itu sudah. Yang paket. Maka orang seperti ini Tuhan izinkan sakit. Ketika dia sakit baru dia berdoa, Tuhan tolong saya. Kan lebih banyak berdoa kan. Makan obat, Tuhan Yesus berkati obat ini. Makan, Tuhan berkati. Ketika sakit itu menekan, aduh Tuhan Yesus tolong. Nah, banyak doa dia. Jadi pandemi harus lebih banyak orang doa. Amin. Latih dirimu berdoa. Jangan semakin kita kecewa hidup ini, aduh Tuhan hidup saya begini. Sudahlah, lebih baik mati aja. Jangan. Semakin banyak doa. Ini teguran bagi kita yang tidak beribadah kepada Allah dengan situasi sulit ini. Mengingatkan kita akan hadirat Allah. Dia ada, dia Tuhan, dia izinkan, ada maksud Tuhan. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Oh, saya tahu Tuhan Engkau izinkan masa sukar ini supaya aku fokus kepadamu Tuhan. Selama ini memang aku mengandalkan diriku, kekuatanku, begitu sombongnya aku, egois. Tapi hari ini Tuhan aku tahu. Saudara coba lihat, pembesar-pembesarkan, siapakah, segala kalangan, virus itu nggak pandang bulu, tes kena semua. Seorang berkata ini luar biasa virus ini, nggak kenal pejabat, nggak kenal pengusaha, nggak kenal siapapun, pokoknya sikat habis. Untuk itu kita perlu fokus kepada Tuhan, menyembah Allah, latih. Kita secara fisik lemah, tetapi perlu melatih diri. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mengapa kita melatih diri untuk ibadah? Ya, karena ibadah itu mengandung janji, ada berkat. Artinya ketika saudara dan saya ibadah, kita sudah ngerti arti ibadah tadi. Berarti ibadah itu tidak sia-sia kita lakukan. Ya, ada berkat, baik masa kini maupun masa yang akan datang. Dan janji itu sesuatu yang akan ditepati oleh Tuhan dan mendatangkan kebahagiaan. Ada janji. Ya, saya tadi pagi gambarkan begini, seperti seorang laki-laki yang berjanji kepada kekasihnya. Ya. Kekasihnya setia menantikan janji sang pria. Karena dia tahu pria yang berjanji, ya pria yang akan menepati janjinya. Dan selama penantian itu, si wanita tidak mencoba lirik kiri kanan. Si wanita tidak meragukan janji si pria. Karena janji itu, ya janji itu yang membuat sang wanita bertahan, mengabaikan godaan-godaan yang datang. Halo, nona-nona, kalau sudah ada pria yang berjanji dan ada pria lain yang menggoda, saudara tidak boleh tergoda. Amin. Pria-pria yang berjanji, kalau saudara sudah berjanji, yang masih muda loh, bapak-bapak jangan berjanji lagi. Pak Fabris jangan lagi ya. Berapa ya? Saya jangan berjanji. Oh, kalau bapak-bapak pegang janjimu. Mama-mama pegang juga janjimu. Amin. Jangan waktu, ya ini pemuda kan. Biasalah, anak muda kan gombal lah ya. Tapi gombalnya harus berisi loh. Harus menggoda juga. Jangan, mau gak nikah sama saya? Ya ampun kok kayak gitu sih. Harusnya gak? Walaupun beribu-ribu bintang di langit, hanya satu yang terang. Walaupun beribu-ribu wanita cantik, hanya engkau yang tercantik bagiku. Kelepak. Apalah artinya lemari kaca kalau tidak diisi kain
Isi. Apalah artinya berpacaran kalau tidak jadi menikah? Langsung mau lihat, lupa apa? Janji. Jadi jangan sembarang janji juga laki-laki. Tapi yang wanita juga lihat siapa yang berjanji. Nah ini janji Allah. Allah sanggup menepati janjinya. Ada berkat bagi setiap orang yang beribadah kepada Allah. Berkat masa kini. Apa yang akan kita dapatkan masa kini? Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Janji Allah pada masa kini. Yaitu segala sesuatu yang kita perlukan, kita butuhkan. Tuhan akan cukupkan. Dan Tuhan mampu memenuhi segala kebutuhan kita. Segala keperluan kita. Firman Tuhan berkata, cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kita melihat firman itu. Matius pasal 6 di ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, apa yang kami pakai, apa yang kami makan, kami minum, kami pakai. Itu berbicara kebutuhan kita masa kini. Kehidupan kita saat ini, saudara memerlukan ini, saudara memerlukan saat ini, dan Tuhan tahu. Perhatikan ayat 32. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tuhan tahu orang yang tidak menyembah Allah pun Allah tahu mereka butuh itu. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya. Engkau yang beribadah kepada Allah, engkau yang menyembah Allah, engkau yang takut akan Allah, engkau yang melakukan firman Allah, engkau yang setia melayani Allah. Bapa tahu itu. Dia lihat, dan untuk kebutuhan kita ada janji, dia memenuhi kebutuhan itu. Datang kepadanya, beribadah kepadanya. Jadi keperluan-keperluan kita, jangan khawatir. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya itu, kebutuhan masa kini, semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Akan diberkati kita. Oh Tuhan, masa sulit ini saya belum membayar kos-kosan saya Tuhan. Oh Tuhan tahu. Tuhan, saya mengalami kesulitan. Sudah sekian lama pekerjaan saya mengalami kesulitan. Tuhan tahu. Oh saya butuh ini Tuhan. Tuhan tahu. Dan ketika kita terus beribadah mengandalkan Dia, nantikan ada mujizat Tuhan. Amin. Coba lihat kiri kanan dan katakan, ada mujizat Tuhan. Ada saudara. Enggak sia-sia saudara menyembah Allah. Tidak sia-sia saudara berdoa. Tidak sia-sia saudara menyerahkan segala beban pergumulan saudara. Sebab Tuhan yang berkata, marilah datang kepadaku, hai kamu sekalian yang letih, lesu, berbeban berat. Itu kan kebutuhan kita masa kini. Itu kan masalah kita masa kini. Iya betul. Masalah kita masa kini bawa kepada Tuhan. Aku akan memberi kelegaan kepadamu, kata Tuhan. Firman Tuhan yang berbicara begitu. Dan itu ya dan amin. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, janji masa kini akan ditepati. Dan janji yang akan datang, ada berkat di masa yang akan datang, yaitu hidup yang kekal. Ada surga, ada tempat yang mulia yang telah disediakan bagi setiap kita yang beribadah kepadanya, kepada Allah yang hidup. Dan pada akhirnya kita akan bersama-sama dengan Bapa dan bersama-sama dengan Yesus Tuhan kita di tempat yang indah. Di sana tidak ada air mata, di sana tidak ada laknat, di sana tidak ada dosa, di sana hanya ada pujian kepada Sang Khalik itu. Tidak akan menerima pahala mahkota. Setiap orang yang setia melayani Tuhan mendapatkan mahkota. Setiap orang yang setia menantikan kedatangan Kristus yang kedua kali mendapatkan mahkota. Setiap orang yang bertahan dalam masa sukar, tetap percaya mempertahankan imannya, mendapatkan mahkota. Orang-orang yang melayani, bersaksi, memberitakan Injil, mendapatkan mahkota. Saudara yang setia beribadah, mendapatkan mahkota. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mengapa kita harus melatih diri untuk beribadah? Latihlah dirimu beribadah. Pertama, karena kita ada kelemahan tubuh kita. Latih, terus mulailah. Ya, sesuatu yang baik pikirkan dan lakukan. Sesuatu yang baik persembahkan kepada Tuhan, lakukan walaupun awalnya begitu sulit. Lakukan, latih.
Tadi Bu Pendeta mengingatkan saya satu contoh. Ya, saya dulu tidak pernah belajar tentang persepuluhan. Tadi diingatkan. Waktu masuk sekolah kuliah juga saya bilang, enggak usah, itu kan untuk jemaat. Oh enggak, setelah belajar. Nah ternyata Ibu Pendeta dari masa mudanya sebelum jadi pelayan Tuhan sudah terlatih. Karena dia diajar oleh hamba Tuhan. Sudah dilatih sebelumnya. Dia tadinya bukan orang percaya. Ya, tetapi setelah menjadi orang percaya, dia dilatih. Dan itu sudah otomatis. Dilatih. Tubuh kita berkata jangan, tapi latih. Yang kedua, kita akan memperoleh janji. Ada berkat. Ketika saudara terus beribadah kepada Allah, Allah tidak akan membiarkan kita. Mari kita bangkit berdiri. Mari kita persembahkan hidup yang terbaik bagi Allah. Hidup kita, ini adalah ibadah kita yang sejati. Persembahkan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Kita nyanyikan satu pujian yang sudah dipersiapkan. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, renungkan kebenaran ini. Terimalah dengan penuh sukacita. Buka hati, beri diri untuk terus mau melatih diri untuk ibadah. Latihlah dirimu beribadah. Latihan itu berguna bagi kita. Tak ada yang kubanggakan selain dirimu. Pengakuan kita di hadapan Tuhan. Ini adalah ibadah kita. Kita persembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Hanyalah Engkau, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu. Kami mau lebih mengenalmu Tuhan. Amin, haleluya. Yang kurindu, ajarku mengenalmu. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Kerinduan kita untuk terus beribadah kepada Tuhan. Terus beribadah kepada Allah yang hidup, lebih mengenalmu, pribadimu yang kurindu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu, ajarku mengenalmu.
sejenak kita berdiam diri di hadapan Allah. Mari terima kebenaran firman Tuhan dan masing-masing kita ambillah komitmen dan berkata, Tuhan, aku mau melatih diriku untuk beribadah. Latihlah, mulailah, ini waktunya. Jangan berleha-leha, jangan menyia-nyiakan waktu yang ada. Persembahkanlah hidup yang terbaik, layanilah Tuhan, hiduplah saleh, fokuslah menyembah Dia. Jangan tergoda dengan kuasa yang lain, jangan tergoda dengan dunia, tetapi kita mau persembahkan hidup yang terbaik bagi Tuhan. Dan segala sesuatu yang kita lakukan di dalam Tuhan tidak ada yang sia-sia. Ibadah itu mengandung janji, ada berkat baik untuk masa kini maupun masa yang akan datang. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu. Tuhan, meteraikan kebenaran firman ini bagi kami, dan kami anak-anak-Mu Tuhan siap untuk mendengar firman itu, menerimanya dengan sukacita dan melakukannya, mempraktekkannya. Kami mau terus melatih diri kami untuk beribadah, dan kami terus setia kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa, Allah yang hidup kekal selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkan hatimu kepada Tuhan. Angkatlah kedua tangan, pulanglah dan terimalah berkat daripada Tuhan. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan selama-lamanya. Di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di dalam nama Allah Roh Kudus. Haleluya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dan silakan duduk kembali. Saat teduh sejenak, ibadah kita selesai. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang ada di gedung gereja maupun di rumah, pengumuman untuk kita. Yang pertama, semua warta gereja akan dibagikan melalui WA grup jemaat. Ya, jadi Bapak Ibu bisa lihat di sana, dan untuk pemuda ada di Yes Community. Ya, silakan melihat di sana. Dan jika ada beban pergumulan doa bisa dikirim juga di dalam grup atau ke sekretariat supaya kita bawa dalam doa. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu bersama-sama dengan kita doa pagi, mulai besok kita akan doa pagi di gereja bersama. Jadi kita mulai 5:30 saja. 5:30 kita ibadah di gereja. Tetap mengikuti protokoler kesehatan. Ya, hanya 1 jam saja. Kita doa pagi, kita menyembah Allah, ya, kita praktekkan kebenaran firman, ya, ibadah, melatih diri. Amin. Ya, kita praktekkan walaupun nanti agak susah, ya, tapi datang, dan kita hanya beberapa orang mungkin, dan tetap mengikuti protokoler kesehatan. Kemudian, ya, kalau yang tidak bisa hadir dapat mengikuti melalui Facebook, kita live, ya, live. Kemarin tadi saya melayani di salah satu gereja, mereka juga doa pagi dan melalui Zoom, ya. Jadi mereka Zoom, dan banyak gereja doa pagi melakukannya. Jadi mereka akan bersama-sama.
Jadi Bapak Ibu bisa bangun, bisa di tempat masing-masing, kemudian dibantu dari gereja kita akan berdoa. Menyembah Tuhan ya, memuliakan Tuhan. Saudara bisa latih terus ya. Jangan berhenti kita untuk beribadah kepada Allah. Yang berikut, jika ada mungkin ada doa khusus, ada KPI, kita KPI tidak kita programkan, tetapi sewaktu ada ibadah ucapan syukur tetap kita layani. Tetapi catatan adalah mengikuti protokoler kesehatan. Jangan terlalu ramai-ramai. Ya, kita batasi pesertanya. Ya, dan untuk ibadah hari Minggu depan kita sudah masuk bulan yang baru ya, bersyukur. Ini nggak terasa. Ya, kita terus berdoa supaya vaksin nanti bisa kita terima. Jangan ada yang takut divaksin ya, seperti video-video itu ya. Itu sudah lari ke sana jauh saya. Dan jangan katakan ada gen antikristus di situ, enggak. Itu virus untuk kekebalan tubuh. Ya, jadi lakukan saja, jangan takut. Saya sebagai gembala, ya tetap mengajarkan, ya silakan, tidak apa-apa. Tidak ada itu menyangkut dengan anam atau ada chip di dalam apa enggak. Itu memang dilakukan untuk kesehatan murni dan tetap kita berdoa. Bapak Ibu Saudara berdoa untuk itu supaya berfungsi dengan baik. Ya. Dan untuk hari Minggu ibadah kita tetap 3 kali dan ada perjamuan kudus. Nah, ikuti terus protokoler kesehatan. Jadi Bapak Ibu pakai masker dan tiap minggu ada juga petugas gugus COVID yang datang melihat kita dan bersyukur selama ini berkata bahwa kita sudah lakukan yang terbaik. Ya, jaraknya dan kita tidak perbolehkan anak-anak. Ya, dan itu peraturannya untuk kesehatan. Demikian. Dan ketemu orang lain atau salaman jangan berjabat tangan. Kita sekarang begini saja, hindari berjabat tangan dan tinju begini juga salah. Jadi salamannya begini juga salah. Hindari bersentuhan. Ya, jadi cukup begini. Dan Bapak Ibu nanti mulai dari belakang bisa supaya antri jangan rapat-rapat dan kenakan hand sanitizer. Demikian pengumuman untuk kita. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom. Bapak Ibu bisa kenakan hand sanitizer, petugas ada.